ketemu lagi sama gue Michelle Novelli. Dan hari ini gue ditemenin sama salah seorang game designer Agatha yang paling muda nih. Halo, boleh kenalan siapa namanya? Nama saya Pandu. Role-nya sebagai game designer seperti udah dibilang tadi. Divisinya sementara saya ada di mobile game dan di gamification. Dipinjem-pinjem gitulah istilahnya. Oke, dipinjam-pinjam. Oke, jadi guys, walaupun salah satu yang paling muda, tapi Pandu ini udah nanganin satu game project sebagai desainer sendirian loh. Oh, keren banget ya bro. Nah, gimana Pandu? Sekarang kamu udah siap belum kira-kira untuk untuk ngebahas dan nge-review tugas-tugas dari peserta Dilo minggu ke-8? Siap. Siap? Oke, let's go. Nah, tugas minggu ini itu tentang game balancing dan juiciness. Gimana Pan? Menurut kamu game balancing itu apa sih? Ini mungkin jawabannya agak di luar akademik game design ya. Tapi kalau sepenangkapanku dan sepengamatan itu game balancing itu lebih ke gimana game designer ngasih ritme ke playernya untuk dapat experience yang diinginkan. Bener banget. Sip. Nah, untuk tugas kali ini itu penting banget untuk teman-teman tahu arti dari risk atau resiko. Nah, coba kita lihat ya contoh jawaban dari salah satu teman kita yang namanya Yasdi Silambi. Nah, ini jawabannya. Gimana Pandu? Menurut kamu gimana jawaban dia? Jadi untuk di jawabannya si Mas Yasdi ini, kita dapat kasus dari Harvest Moon Back to Nature, game yang sepertinya kita semua udah sering mainin ya. Dan itu adalah di bagian kapak itu. Nah, dari sini aku ngeliat ada sedikit yang kurang karena di sini kita nggak ngelihat adanya risk dan reward yang dijelaskan. Kayak misalnya kalau tanpa charge itu plus 10 poin, dan ini kita bisa lihat dari mulai ada upgrade pertama dari kapaknya. Di sini dibilang sebagai charge pertama, ngurangin stamina 20 poin. Gancurin pohon pakai 6 pukulan, totalnya adalah 120. Jadi risknya itu adalah 120 dan reward yang didapat adalah pohonnya jatuh. Nah, sementara di yang paling tinggi kita lihat ada stamina yang dikurangi adalah 50 poin dan menghancurkan pohon dalam satu pukulan. Nah, itu berarti risk yang perlu digunakan untuk risk player yang menggunakan charge keempat adalah 50. Sementara dan rewardnya sama dengan yang tadi, itu pohonnya jatuh. Nah, di sini kita bisa lihat kalau risk dan rewardnya itu skalanya nggak naik, tapi semakin rendah rewardnya, semakin rendah risknya, makin rewardnya tetap sama. Nah, sebenarnya di sini kasus yang sama bisa dipakai untuk jadi contoh yang lebih baik. Misalnya kalau dalam ini dia membahas tentang bagaimana proses player itu bisa mengupgrade kapak yang dia punya. Jadi karena kan untuk bisa dapat kapak yang lebih kuat itu player perlu investasi waktu, investasi resource-nya dia dalam in-game, baru bisa dapat itu. Jadi untuk nge-upgrade-nya dia butuh misalnya keluar uang dan keluar usaha lagi, resource lagi. Benar juga. Jadi mungkin resiko di situ lebih kerasa ke player. Sebenarnya contohnya bagus, tapi yang menjadi risk dan reward malah tidak terkomunikasikan di sini. Nah, kita punya tugas satu lagi nih. Ada contoh dari Bigi Asmara. Nah, ini dia contohnya. Kira-kira menurut Kak Pandu gimana nih contoh dari Bigi Asmara? Nah di contohnya Bigi ini cukup menarik sih, karena melawan Lubu memang sangat sulit. Dan bahkan player punya resiko karena kalau dia misalnya ngelawan Lubu yang levelnya tinggi ini, dia sekali gebuk bisa mati nih player, dan dia harus ngulang lagi di bagian itu dari awal. Tapi ketika kita menang lawan Lubu, kita dapat experience yang lebih gede dibanding kalau kita ngelawan musuh yang lain. Berarti di sini ada high risk juga ada high reward. Nah, contohnya Bigi Asmara ini jadi bagus karena dia bisa menggambarkan di sini bahwa ketika pemain kehilangan sesuatu yang besar, yaitu dia harus, kalau mati dia harus ngulang lagi dari awal bagian chapter itu, dia juga dapat reward yang lebih gede, experience yang lebih tinggi. Ini mungkin contoh yang lebih jelas ya daripada yang contoh sebelumnya yang Harvest Moon. Gimana menurut Pandu? Ini juga menjelaskan sama kayak tadi, balancing itu adalah soal experience. Jadi di mana di Dynasty Warrior itu kan core experience-nya adalah kita ya technically berantem dengan prajurit dan segala macam. Nah, untuk bisa membuat experience itu lebih intens atau take it to the next level, yaitu itu adalah seorang Lubu ini yang dilawan
yang mungkin cuman orang-orang dengan tingkat skill tertentu yang bisa lakukan. Nah, itu jadi cukup bagus. Dan sama juga kalau di Harvest Moon tadi, hanya orang-orang yang bisa memanage resource-nya dengan baik yang bisa mengambil ke level ini. Kapak sampai level 4. Oke. Nah, kita juga punya tugas mengenai game juiciness. Kira-kira gimana kalau menurut Pandu game juiciness itu apa sih? Sekali lagi atas penangkapanku lagi ya. Jadi juiciness itu lebih kayak direct feedback buat player setelah dia melakukan aksi yang diinput ke dalam gamenya. Kayak misalnya kita mukul musuh atau dorong objek atau let's say sembunyi. Kayak misalnya di game stealth biasanya ketika kita sembunyi kita entah orangnya jadi menyatu dengan bayangan, warnanya jadi lebih gelap dibanding background lainnya. Atau ketika kita mukul musuh jadi stagger dan segala macam. Jadi kayak itu direct feedback yang didapetin player ketika dia ngelakuin satu aksi tertentu. Dan itu tentunya dilakukan untuk meningkatkan experience mereka. Experience-nya itu ya yang tadi didesain di balancing tadi. Kayak misalnya kalau emang si Dynasty Warrior experience yang ditawarkan adalah berantem melawan ribuan orang, itu akan terasa lebih epic ketika lu mukul dan lu muter mukul dan orang-orang pada terbang di sekitar lu. Iya, itu salah satu contoh juiciness yang oke. Berarti juiciness ini relatednya ke game feel-nya ya, gimana experience player ketika dia mainin gamenya. Oke. Nah, kita punya contoh tugas nih dari Oscar. Nah, tapi sayangnya Oscar ini hanya mensubmit parameternya, jadi dia nggak bikin sampai analisisnya. Sedangkan ada contoh lain yang juga bagus adalah buatan Bigi Asmara. Gimana kalau menurut Pandu buatan Bigi? Ya, di sini dia ngebahas ada penggantian visual ya, jadi warna lebih cerah buat game lebih menarik audiens lain. Hitam putih hanya, karena kalau menurut Bigi hitam putih hanya mungkin menarik bagi minat game retro. Nah, di sini kita bisa lihat dia milih pemilihan warnanya itu oke ya gitu, maksudnya dia dengan memilih warna pastel dan ada kontras yang cukup tinggi antara blok dengan background sama pedalnya. Yang warna merah. Pedalnya yang warna merah yang senyum-senyum itu. Nah, karena itu jelas, jadi kayak player tuh begitu ngeliat tuh langsung tahu, oh ini nih yang harus kita hancurin, ini yang harus kita gerakin. Mungkin pada orang yang sama sekali nggak pernah main game sejenis mungkin ya. Selalu ada orang yang belum pernah main game sejenis di luar sana. Dan ketika kita bisa membedakan itu bisa ngasih orang lebih banyak, lebih bisa bikin orang lebih cepat beradaptasi sama interface gamenya. Benar-benar. Terus di sini juga dia ada point out kalau screen check yang berlebihan bisa mengganggu player. Nah itu benar banget. Kayak saya kalau screen check itu terlalu sering dan efeknya juga terlalu gede dan shake-nya gede dan terus-terusan keluar, itu juga bakal mengganggu permainan dan akhirnya experience-nya Indian nggak bisa ke-deliver dengan baik. Benar-benar, karena akhirnya jadi itu terasa intrusif ya. Iya, benar. Nah, terakhir ini ada poin menambahkan face pedal sehingga terlihat lebih ekspresif. Nah, ini itu lucu sih. Biasanya kita lihat di game-game sejenis itu ketika kita mantuin bola ada biasanya mungkin ada kayak force of energy yang keluar dari atas bola kayak di ada sesuatu yang mantulin bolanya. Dan ini mungkin bisa jadi salah satu alternatif juga buat yang mungkin saat itu agak limited ya, bisa dieditnya dan ada respons seperti itu juga bisa membantu player buat tahu oke, ini bolanya kena. Bolanya kena dan mereka bisa lihat, mereka bisa expect itu untuk selalu terjadi ketika bolanya kena, dan itu direct feedback yang diharapkan player berikutnya. Benar. Oke, jadi kesimpulannya dalam membuat balancing dan juiciness ini, karena balancing dan juiciness ini berpengaruh sekali sama experience player ya. Jadi sebenarnya kita harus sering-sering melakukan playtesting. Kalau seandainya kita ke playtesting terus orang ngerasa, aduh kurangnya di sini, nah itu mungkin yang bagian-bagian yang harus diperbaiki. Karena sebenarnya nggak ada rumus pasti untuk membuat balancing dan juiciness, ya nggak Pandu? Iya, yang penting experience yang kita ingin sampaikan ke playernya itu bisa bisa diterima lah oleh playernya. Bener banget. Bukan masalah ini susah, ini terlalu susah buat orang yang mainnya agak cupu, tapi terlalu gampang buat yang jago main. Tapi asalkan mereka dapat core experience yang kita ingin deliver, itu oke. Oke deh, terima kasih Pandu.